Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, selamat datang dan selamat jumpa kembali di GT Channel. Channel yang isi kontennya gue buat dengan suka-suka, semoga bermanfaat dan semoga aja lu suka. Pada video kali ini gue akan unboxing dan sedikit review sebuah barang yang lagi-lagi gue beli di salah satu marketplace yang ada di negeri ini. Barang tersebut gue beli untuk memenuhi kebutuhan gue dalam membuat video-video khususnya untuk footage movement atau pengambilan gambar bergerak agar meminimalisir shaking atau getaran pada video yang dihasilkan. Ada banyak pilihan produk seperti ini di pasaran. Ada berbagai macam brand, spesifikasi, kualitas, dan tentu harganya. Dan untuk itu, tebal tipisnya dompet lah yang menentukan. Bisa juga sih disabar-sabar sedikit, kumpul-kumpul dulu cuannya. Kalau udah cukup, baru dibeli dan tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Oke deh, gak usah berlama-lama. Mari kita bongkar. Kita ambil yuk. Nah, ini dia barangnya. Pertama kita dapat kartu garansi resmi. Oh, ini dari distributornya. Oke. Kita singkirkan dulu. Kita lihat apa sih isi dalam kotaknya. Yuk, kita buka. Inilah dia Moza Mini MX2. Kita buka, simsalabim. Abracadabra. Ya, ini dia produknya. Gimbal stabilizer Moza Mini MX2. Smartphone gimbal ya. Yang kita dapat apa? Ini USB, kabel USB Type C. Terus sama ini strapnya. Yuk, nanti aja kita pasangnya. Oke, selanjutnya kita dapat apa lagi? Kita ambil yang kecil-kecil dulu. Oh, ini apa ya? Ini cadangan untuk joysticknya. Jika joysticknya copot atau hilang, kita punya cadangannya. Oke. Iya, kenapa tombol yang lain enggak ya? Oh, karena joystick mungkin dia bisa tombolnya agak keluar, jadi mudah bisa copot, jadi dikasih cadangannya. Terus ini apa lagi aksesorisnya? Kita buka. Oke. Ini kayaknya pouch. Oke, dalamnya keras-keras, mungkin tripodnya. Iya, terbuat dari bahan kain pouchnya. Oke, ini tripodnya, mini tripodnya ya. Bahannya lumayan keras. Oke. Iya, dari plastik, cukup solid, apalagi di dalam. Oke, ini user manual. Oh, tentang aplikasinya ya, aplikasi Moza Genie-nya. Selanjutnya kita langsung ke unitnya. Warnanya abu-abu. Suka saya ini warna abu-abu. Oke, ini apa ya? Oke, singkirin. Ya, sudah semua kayaknya. Unitnya, terus mini tripod, ada kabel USB, cadangan joysticknya, yang terakhirnya ini pouchnya dari kain. Sekarang kita lihat. Wih, mantap ya. Gimana cara bukanya nih? Oke, barangnya bagus. Agak nggak licin ya. Biarpun gak ada karetnya tapi nggak licin. Kuncinya sebelah mana nih? Nah, ini dia. Locknya di sini adanya. Di bagian bawah ini ada tulisan. Iya, tulisannya di bawah. Kita tarik. Nah, ini 45 derajat. Lanjut. Iya, 90 derajat. Oke. Terus lock keduanya, kita harus buka locknya dulu ya sebelum kita menghidupkan powernya, karena katanya akan merusak ininya, apa,
motornya. Kalau locknya kita buka tanpa powernya kita hidupkan tanpa membuka locknya. Ya, ini lock yang ketiga, lock untuk holder HP-nya. Oke, kita putar kemana nih? Oh ya, langsung. Oke, 3 lock setelah kita buka. Iya, tripodnya ini unik. Biasanya tripodnya dipasang di bawah handle-nya ya, tapi ini di bagian depan handle. Oke. Iya, ini sudah jadi. Oke, sobat, sekarang kita bicara soal building quality-nya. Build quality-nya. Ini terbuat dari bahan plastik, full plastik ya, bagian bodinya full plastik. Ini motifnya kulit jeruk, agak kesat, jadi biarpun tanpa karet ini gripnya nggak licin. Oke, warnanya abu-abu saya suka, cuma apakah warnanya ini bisa awet ya? Nggak khawatir warnanya cepat kotor aja, karena abu-abu bukannya hitam. Tapi saya suka warna abu-abu seperti ini. Terus desainnya, nah ini agak aneh. Biasanya umumnya tripod yang saya tahu ini di bawah sini ininya. Biasanya yang saya tahu gimbal itu rata-rata tripodnya berada di bawah gripnya ini, tapi ini agak beda. Mungkin ini satu-satunya yang paling beda. Pasang tripodnya justru tidak di grip, tapi di bagian depan grip. Nah, dipasangnya di sini. Cukup menarik. Ya, tapi apakah ini fungsinya maksimal atau enggak? Soalnya posisi seperti ini kayaknya agak kurang nyaman juga ya. Mungkin karena agak terbiasa. Oke, seperti ini. Kalau dibuat segini sih, ini sih kayaknya enak juga nih. Kalau 45 derajat kayaknya oke juga. Stabil kita cara pegangnya. Cuman memang triggernya nggak ada di sini. Triggernya adanya di bagian bawah sini. Jadi bisa juga kita triggernya pakai jempol seperti ini. Tapi bisa juga ya, atau iya, saya nggak tahu nih apakah fungsi tripod di sini sebagai tambahan grip ya cukup fungsional atau enggak, ataukah cuma pengen tampil beda aja. Tapi nanti kita coba aja di lapangan bagaimana, apakah ini bisa berfungsi ya. Tentunya ya perlu dibiasakan dulu supaya kita bisa ambil caranya nyaman atau enggak. Oke, terus selanjutnya kita bicara soal teknologinya. Ini satu-satunya tripod saat ini yang holdernya ini bisa terbuka tertutup secara otomatis. Ini satu-satunya, kalau nggak salah ini satu-satunya. Biasanya di brand-brand yang lain atau di model yang lain, ini generasi kedua, Moja Mini MX itu generasi kedua. Di generasi pertamanya tripodnya belum seperti ini. Jadi holdernya belum seperti ini. Saat kita mau masukkan HP, jadi kita harus menarik ini holdernya, kita masukin, terus kita harus balancing. Nah, di generasi Mini Max kedua ini berbeda dan belum ada teknologi seperti ini. Dia seperti ini nih. Jadi saat kita hidupkan tombol powernya, ditahan 2-3 detik, ya dilepas. Nah, dia terbuka sendiri holdernya. Iya, dia terbuka sendiri. Dan di bagian depan sini ada sensor. Nah, dia bisa tertutup. Nah, ketika kita naruh HP, oke, kita coba matiin dulu ya. HP-nya tadi belum sempat ditaruh. Nah, cara matiinnya gitu, pencet triggernya berbarengan dengan tombol power. Nah, dia akan sendiri terbuka. Kita bisa ambil HP-nya. Kita coba ulang pasang ya, bagaimana gimbal stabilizer ini berbeda dengan gimbal-gimbal stabilizer yang lain. Bahkan di satu brand yang sama dengan dia. Kita coba lagi pasang. Ya, kita hidupkan tombol powernya, tahan 2 detik. Ya, kita lepas. Dia bergerak sendiri. Nah, holdernya terbuka secara otomatis. Kita pasang HP-nya di sini tanpa perlu kita balancing lagi. Dia akan membalancing sendiri. Nah, seperti itu.
Jadi dia langsung stabil, langsung dia balancing, kita perlu kita menggeser-geser. Di brand Moja sendiri hanya satu-satunya ini saja yang holder HP-nya bisa terbuka secara otomatis dan bisa balancing sendiri. Oke, terus teknologi selanjutnya, produk ini mengklaim bahwa baterainya ion lithium ya, ini bisa tahan 20 jam secara non-stop. Ya lumayan lama, 20 jam secara non-stop. Jadi kalau kita pakai buat syuting itu berarti dari jam 6 pagi sampai jam berapa aja? Sampai besok paginya lagi. Sampai jam 4 subuh, jam 2 malam lah. Kalau dari jam 6 pagi bisa sampai jam 2 malam ini baterainya tahan. Tapi kita nggak tahu juga ya, apakah betul seperti itu. Kalaupun betul ya hebat lah. Jadi kita nggak perlu sering-sering. Lampunya ini ada 3 titik lampu, kelihatan nggak ya? Nah seperti itu, nanti ada 3 titik lampu. 100%, 60 sampai 100% ini full. Lampunya 3 titik. 30 sampai 60 kalau nggak salah itu di titik kedua, dan 30% kalau nggak salah itu tinggal 1 titik, dan sebaiknya sudah bisa dicas. Oke, terus apalagi teknologinya. Ini tombolnya. Ini ada beberapa tombol ya pada gimbal ini. Yang pertama, ini yang paling besar di atas ini tombol joystick. Joystick itu fungsinya untuk ya mengarahkan kamera ke atas ke bawah ya, umum sama seperti pada umumnya. Terus ini di bawahnya ada tombol power, bisa juga sebagai tombol shutter, dan ada beberapa fungsi lagi lewat tombol powernya ini. Terus di sebelah kiri ini ada 2 tombol FM. FM panjang dari apa ya? Ya pokoknya ada 2 tombol FM, atas dan bawah. Ini satunya untuk yang atas, kalau kita tekan, oh ya kita harus terhubung dulu dengan aplikasinya Moja Genie. Jadi gimbal ini bisa dipakai tanpa aplikasi Moja Genie, tapi memang tombol-tombol seperti ini zoom in, zoom out itu tidak bisa dipakai kalau kita tidak menggunakan aplikasi Moja Genie. Misalnya kita pakai aplikasi kamera bawaan handphone atau pakai open kamera, nah ini tombol zoom in, zoom outnya, ini tombol FN-nya nggak bisa dipakai kecuali emang buat mode misalnya mode pen follow, pen panning itu bisa, tapi nggak kelihatan di sininya, nggak ada indikatornya. Kita pakai pas kita pencet mode apa, di indikatornya nggak ada kalau kita pakai aplikasi lain. Tapi kalau kita pakai aplikasinya dari Moza, yaitu aplikasi Moja Genie, itu semua tombol yang di sini itu bisa berfungsi dengan baik, semua fitur yang ada di sini, karena memang sudah sistemnya ya satu paket antara tripod dan aplikasinya. Menurut saya juga kurang menarik kalau gitu ya. Kenapa nggak di semua aplikasi atau kamera bawaan pun bisa? Harusnya sih kalau menurut saya semua bisa tanpa aplikasi bawaan dari Moja Genie. Aplikasinya kita bisa download di App Store atau kita barcode pakai kode QR di ininya, di bungkusnya, di boxnya, atau kita bisa langsung download di Play Store. Ada Moja Genie. Cara pengoperasiannya, jadi kita pasang HP-nya dengan pertama menghidupkan Bluetooth dulu pada HP. Sekarang sudah terhubung. Nah, dengan aplikasi Moja Genie kita bisa mengoperasikan semua tombol yang ada di sini dengan mudah. Misalnya tombol ini FN, kalau kita tekan dan hold, ya kita pencet hold itu zoom in. Yang bawahnya kalau kita tekan lagi tekan dan hold, itu akan jadi zoom out. Ya oke. Terus ini juga bisa jadi tombol FN-nya ini bisa jadi untuk select mode ya. Select mode misalnya yang tombol atas kita pencet sekali, nah dia jadi mode pan follow.
kita pencet tombol yang atas sekali, dia modenya jadi mode pen follow. Pen follow itu ya, oh iya, dia mengikuti gerakannya. Oh, dia stabil gerakannya ya. Kalau pen follow tetap fokus pada posisinya. Nah, kalau kita pencet lagi sama tombol F yang atas, itu modenya jadi pen and tilt. Pen and tilt itu ini, oh iya, dia ikut ini pen and tilt. Pen and tilt tombol yang atas. Kalau kita, nah kalau udah posisinya gini nih agak miring, kita kembali ke posisinya, kita tekan aja triggernya 2 kali. Nah, dia akan kembali ke posisi semula. Udah. Terus lagi tombol F-nya juga, kalau kita pencet lagi yang bawah, yang bagian bawah tombol F-nya, nah dia akan berubah jadi mode FPV ya, panning kali ya. Oh iya, dia panning posisinya ya. Oh, dia ikut. Oke, dia ikut tripodnya kalau panning. Oke, selanjutnya ada fitur apa lagi di sini? Ada pengaturan ISO, shutter dan lain-lain. Terus ada juga di aplikasinya ini bisa mode foto, video, terus apa nih? Trajectory delay. Ada juga fitur time lapse, ada juga fitur slow motion. Oh iya, ada juga ini apa namanya nih? Fitur yang menggunakan coba saya ikut dulu. Oh, ini namanya gestur ya. Baiklah sobat YouTube, kira-kira sementara itu aja dulu. Fitur-fiturnya masih banyak lagi di sini di Mojageninya. Itu bisa kita pelajari nanti ya. Nanti videonya kalau kita pas semua di sini terlalu panjang videonya, dan terus terang aku juga belum begitu menguasai fitur apa aja yang ada di Mojageni ini maupun di stabilisernya. Saya kira sementara reviewnya itu dulu, video unboxing dan sedikit reviewnya. Untuk review yang lebih lanjutnya nanti gue coba buat video reviewnya. Nanti mungkin di outdoor kita coba ambil gambar dengan menggunakan Mini FX2 ini di outdoor ya. Nanti setelah ini pasti nanti akan gua buat videonya bagaimana hasil yang bisa gua capai dengan membeli produk. Oke sobat, sekian dulu videonya. Terima kasih atas support dan terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka silahkan kalian like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kalian nggak suka juga nggak apa-apa. Sampai jumpa kembali di video-videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.